Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para teknisi muda, selamat datang kembali di saluran pembelajaran otomotif. Pernahkah Anda berpikir bagaimana sebatang besi besar beroda 4 ini bisa bergerak lincah dan cepat hanya dengan menuangkan sedikit cairan ke dalamnya? Ini bukan sihir, melainkan hasil dari sebuah fundamental dalam teknik otomotif. Baik, di sini kita akan membahas apa itu mesin konversi energi. Sebelum kita membahas tentang mesin konversi energi, kita terlebih dahulu mengetahui sejarah dari mesin konversi energi tersebut berasal dan ditemukannya kapan. Sejarah perkembangan mesin konversi energi. Mesin konversi energi memegang peranan vital dalam perkembangan industri yang sangat pesat. Sejak ditemukannya mesin uap sebagai cikal bakal perkembangan mesin konversi energi saat ini, mesin uap memiliki sistem pembakaran luar dengan menggunakan air sebagai fluida kerjanya, yang diubah menjadi uap dengan memakai ketel uap. Uap yang dihasilkan oleh ketel tersebut diteruskan untuk menggerakkan turbin uap. Sejak abad ke-19 hingga abad ke-20, jadi perkembangan yang sangat pesat pada berbagai jenis mesin konversi energi. Seperti turbin gas yang memiliki sistem pembakaran luar dengan memakai udara sebagai fluida kerja. Perkembangan ini dimulai dengan ditemukannya siklus Brayton untuk pembangkit tenaga gas dan siklus 4 langkah oleh Nicholas A. Otto yang kemudian dikenal sebagai siklus Otto. Siklus Otto banyak digunakan pada motor bakar torak dengan bahan bakar bensin, sehingga lebih dikenal dengan motor bensin. Pada tahun 1880-an, beberapa ahli seperti Dougal de Clercq dan James Robson dari Inggris, serta Karl Benz dari Jerman, yang berhasil menemukan suatu siklus 2 langkah yang memiliki daya relatif lebih besar dari siklus 4 langkah. Perkembangan berikutnya ialah tahun 1890. Seorang ahli mesin asal Jerman bernama Rudolf Diesel menemukan suatu mesin pembakaran dalam jenis baru, atau lebih dikenal dengan nama motor diesel. Kemudian pada tahun 1957, Felix Wankel dari Jerman menemukan suatu mesin rotari yang lebih dikenal dengan nama mesin Wankel. Itulah sejarah dari perkembangan mesin konversi energi. Berdasarkan hukum kekekalan energi, yang dimana energi itu tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan, melainkan hanya dapat diubah dari suatu bentuk ke bentuk lainnya. Proses merubah dari suatu bentuk ke bentuk lainnya itu sering kita kenal dengan yang namanya mesin konversi energi. Mesin pembakaran dalam mengubah energi termal dari pembakaran bahan bakar menjadi energi mekanik untuk menggerakkan suatu kendaraan. Dengan memahami konversi energi, kita bisa mengoptimalkan penggunaan bahan bakar, mengurangi emisi, dan mengembangkan teknologi yang lebih ramah lingkungan. Ketika membandingkan mesin bensin dan mesin diesel, sekilas mungkin keduanya akan terlihat serupa. Hal tersebut dikarenakan keduanya merupakan jenis mesin pembakaran dalam, yang berarti proses pembakaran terjadi di dalam mesin itu sendiri.
Karena itu, keduanya hampir memiliki komponen yang sama. Di antaranya ada silinder blok, silinder head, crankshaft, valve, piston, dan connecting rod. Meskipun secara kasat mata keduanya terlihat sama, tetapi perbedaan utamanya akan terlihat jelas pada cara mereka memulai proses pembakaran, yang dimana pada mesin bensin menggunakan busi untuk menyalakan campuran udara dan bahan bakar dengan percikan api. Di sisi lain, mesin diesel menggunakan tekanan udara tinggi untuk membuat udara di dalam silinder menjadi panas, sehingga bahan bakar diesel dapat menyala dengan sendirinya tanpa memerlukan busi, atau kondisi ini sering juga disebut dengan safe ignition. Jadi, meskipun komponen-komponennya mirip, metode pembakaran nyala lah yang membedakan antara mesin bensin dan mesin diesel. Inilah mesin 4 langkah, di mana langkah pertama ialah langkah hisap, kedua langkah kompresi, ketiga langkah usaha, dan keempat langkah buang. Di mana langkah pertama ialah langkah hisap. Langkah hisap ialah katup in mulai membuka sehingga masuknya udara dan bahan bakar masuk ke dalam ruang bakar. Langkah kedua ialah langkah kompresi. Langkah kompresi, bahan bakar dan udara dikompresi sehingga dari TMB ke TMA, dan dilanjut dengan langkah usaha. Langkah usaha ialah langkah pembakaran, di mana kedua katup tertutup sehingga letupan dari percikan bunga api mulai membakar isi ruang bahan bakar, sehingga piston terdorong dari TMA ke TMB. Dan langkah terakhir adalah langkah buang. Langkah buang ialah langkah sisa pembakaran yang dibuang melalui katup X mulai membuka dan katup in tertutup. Inilah teknologi hybrid, di mana teknologi hybrid itu perpaduan antara mesin dan motor listrik, di mana pada saat kita mulai mengendarai, motor listrik mulai bekerja, mesin otomatis dia hanya standby, dan apabila kita pacu atau memberi akselerasi, otomatis mesin hidup sendirinya, sehingga membantu motor listrik untuk tercapainya kecepatan. Dan apabila baterai penuh, mesin otomatis mati, sehingga motor listrik bekerja. Ini power control unit. Ada motor, baterai, dan ini RPM, torsi gaya kali jarak rotasi per menit. Sekian penjelasan singkat dari mesin konversi energi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.